Pernyataan Luhut Binsar Panjaitan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, WOS, sudah busuk saat diterima, bukan sekadar luapan emosi. Kata busuk diucapkan dalam konteks ekonomi dan politik yang kompleks, sebagai metafora tentang proyek besar yang telah rusak secara struktural sejak awal. Dalam wawancara dengan Detik Finance, 14 Oktober 2025, Luhut berkata, "Saya terima sudah busuk itu barang." Ia merujuk pada kondisi proyek WOS yang, menurutnya, sudah tidak sehat secara keuangan dan manajemen saat diambil alih pemerintah. Proyek ini sejak awal dipenuhi masalah, pembengkakan biaya, tumpang tindih kewenangan, dan ketergantungan pada pinjaman asing. Data dari laporan BPKP 2024 menunjukkan biaya WOS melonjak dari 6,07 miliar dolar Amerika menjadi 7,5 miliar dolar Amerika, naik sekitar 24%. Sebagian besar dibiayai oleh China Development Bank, CDB, dengan bunga 2% per tahun, tenor 40 tahun, dan masa tenggang 10 tahun. Keterlambatan konstruksi dan perubahan desain menambah beban hingga lebih dari 10 triliun rupiah. Meski Luhut menegaskan proyek ini tidak memakai dana APBN langsung, pemerintah tetap menyuntikkan PMN 4,3 triliun rupiah melalui PT KAI, artinya publik tetap ikut menanggung beban utang. Kata busuk di sini memiliki dua makna penting. Pertama, secara ekonomi, proyek WOS memang menunjukkan gejala financial decay, kebocoran biaya, kontrak tidak efisien, dan risiko utang jangka panjang. Kedua, secara politik, Luhut berusaha membingkai ulang tanggung jawab, seolah-olah dirinya hanya mewarisi barang rusak, bukan bagian dari sistem yang merusaknya. Dalam politik, narasi seperti ini berfungsi defensif, memindahkan sorotan dari pelaksana kini ke pembuat keputusan lama. Namun, penggunaan kata busuk juga menimbulkan pertanyaan tajam. Jika proyek memang sudah busuk, mengapa pemerintah tetap melanjutkannya tanpa audit forensik publik? Mengapa restrukturisasi dilakukan tertutup, bukan transparan agar publik tahu siapa yang diuntungkan dan siapa yang merugi? Luhut menyebut audit BPKP telah dilakukan dan restrukturisasi sedang berjalan. Namun, tanpa laporan rinci dan evaluasi independen, pernyataan busuk hanya menjadi retorika penyelamat citra, bukan langkah korektif. Transparansi menjadi kunci, publik perlu tahu apakah pembusukan terjadi di tahap perencanaan, negosiasi dengan pihak Cina, atau pengelolaan BUMN di dalam negeri. Pernyataan ini pada akhirnya mencerminkan krisis akuntabilitas proyek infrastruktur nasional. Kata busuk tak hanya menggambarkan kondisi ekonomi, tapi juga moralitas politik yang membiarkan kesalahan diwariskan tanpa penanggung jawab jelas. Bila WOS memang busuk saat diterima, maka solusi sejatinya bukan sekadar restrukturisasi, melainkan pembersihan menyeluruh, agar proyek kebanggaan Indonesia tak berubah menjadi simbol pembusukan sistemik di tubuh negara.